Ketika Ningzi melihat ini, dia segera memahami bahwa Liger ini tampaknya memiliki batasan geografis dan tidak dapat meninggalkan daerah ini. Jika tidak, ia tidak akan berhenti setiap kali ia mengejarnya ke tempat ini. Memikirkan hal ini, Ningzi merasa lega, tetapi Ning Kaichen sudah pucat saat ini dan ketakutan. Setelah mengaum 2 kali, Liger itu langsung mundur. Ningzi tidak mau dan gagal membunuh Chen Ping di tempat, tetapi sekarang Chen Ping dibekukan. Jika binatang Liger itu kembali, Chen Ping pasti tidak akan selamat. Reaksi, Ningzi mengerutkan kening dan menyuntikkan kekuatan spiritual lain, tetapi masih tidak ada efek pada Sleep Giok teknik kungfu. Meskipun aku tidak bisa membunuh Chen Ping dengan tanganku sendiri, itu bisa dianggap sebagai balas dendam. Memikirkan hal ini, Ningzi sangat bersemangat. Petik 2. Tunjukkan padaku keterampilan itu, kata Ningzi. Ning Kaichen mengangguk dan menyerahkan Sleep Giok teknik Tao itu kepada Ningzi. Ningzi mengambil Sleep Giok seni bela diri, dan kemudian menembusnya dengan nafas. Tapi tidak ada respon dari Sleep Giok, dan Ningzi bahkan tidak bisa melihat isi di Sleep Giok. Apakah ini teknik yang ditinggalkan? Ningzi berkata dengan kebingungan di wajahnya. Leluhur, apa yang terjadi? Ning Kaichen bertanya. Sleep Giok ini tidak bisa dibuka dan isi di dalamnya tidak bisa dilihat. Kata Ningzi, leluhur, izinkan saya mencobanya. Setelah Ning Kaichen mengatakan itu, dia juga menyuntikkan ledakan kekuatan spiritual, tetapi tidak ada reaksi pada Sleep Giok teknik kungfu. Ning Kaichen tertegun dan berkata dengan santai, apakah Sleep Giok kungfu ini memerlukan setan untuk membukanya? Bagaimanapun, tempat ini penuh dengan roh jahat. Mungkin itu adalah Sleep Giok kungfu setan. Kekuatan spiritual manusia kita para beku tidak dapat mengalahkannya, terbuka. Kata-kata Ning Kaichen langsung membuat mata Ningzi berbinar. Retakan ini berisi roh jahat Tao, artinya teknik ini kemungkinan besar adalah teknik iblis, karena ini adalah teknik iblis, maka diperlukan roh jahat iblis untuk membukanya. Tetapi di depan Ning Kaichen, Ningzi tidak dapat secara langsung menggunakan roh jahatnya, jika tidak, identitasnya akan terungkap sepenuhnya. Meskipun Chen Ping sudah meninggal, Ningzi belum bisa mengekspos dirinya sendiri, bagaimanapun, ini adalah dunia surga dan manusia. Dia belum pulih sepenuhnya, senang menjadi leluhur keluarga Ning. Dia tidak khawatir tentang makanan dan pakaian, dan ada orang yang mengumpulkan berbagai sumber daya, sama seperti Kaisar, Ningzi tidak ingin identitasnya ditemukan begitu cepat. Kamu tetap di sini dan tunggu untuk melihat apakah akan ada gerakan lain dari Liger. Saya akan menemukan cara untuk mengaktifkan teknik ini. Jika teknik tersebut tidak dapat diaktifkan, anak-anak keluarga Ning kita akan mati sia-sia. Tanda seru, Ningzi berkata pada Ning Kaichen. Ning Kaichen mengangguk, dia tidak berani membantah perkataan leluhurnya. Saya melihat Ningzi melompat dengan Sleep Giok kungfu, seluruh tubuhnya melayang di udara, dikelilingi oleh aura jahat yang kental dari tanda Dao. Pada saat ini, Ningzi langsung melepaskan dirinya, dengan senyuman ganas di wajahnya, dan kemudian dengan rakus menyerap energi jahat di sekitarnya. Kemudian seberkas energi jahat menembus ke dalam Sleep Giok kungfu, dan seperti yang diharapkan, Sleep Giok kungfu mulai memancarkan cahaya perlahan. Namun, tidak banyak roh jahat di tubuh Ningzi. Meskipun Sleep Giok dari metode latihan bereaksi, isi di dalamnya tidak dapat dilihat. Ningzi hanya bisa menyingkirkan Sleep Giok dari metode latihan dan mati-matian menyerap energi jahat di sekelilingnya. Di sisi lain, Liger itu mengaum dengan marah. Keahlian penjaga itu diambil. Liger itu sangat marah hingga mengaum dan menghancurkan orang-orang yang membeku menjadi berkeping-keping dengan cakarnya. Tepat ketika Liger itu datang ke depan Chen Ping dan hendak menamparnya dengan cakarnya, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari tubuh Chen Ping. Cahaya keemasan bersinar di mana-mana, dan es yang menyegel es Chen Ping langsung meleleh. Ketika Liger merasakan cahaya keemasan, matanya menunjukkan ketakutan, dan ia terus mundur. Di depan Chen Ping, saya melihat telur makhluk roh keluar dari cincin penyimpanan Chen Ping dengan sendirinya, dan memancarkan cahaya keemasan. Chen Ping juga perlahan membuka matanya, melihat telur binatang spiritual yang memancarkan cahaya keemasan di depannya, matanya penuh dengan keterkejutan. Dimanapun cahaya keemasan bersinar, semua es mencair. Huo Feng dan Bai Qian juga bangun. Sangat disayangkan semua anggota keluarga Ning dihancurkan berkeping-keping oleh Liger, bahkan jika esnya mencair,
mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Pemilik, Chen Ping, Huo Feng dan Bai Qian buru-buru berlari ke arah Chen Ping. Melihat telur binatang roh emas di depan mereka, Huo Feng dan Bai Qian juga terkejut. Aku melihat telur makhluk roh terus melayang menuju binatang liger, dan binatang liger yang begitu ganas tadi seperti seekor pesek, ketakutan dan terus mundur. Pada akhirnya, dia berbaring di tanah dan meraung, sepertinya memohon belas kasihan. Dan telur makhluk roh itu melayang ke kepala liger dan memukulnya dengan keras. Liger yang dipukul langsung terus meraung, namun tidak berani mengelak. Chen Ping dan yang lainnya tercengang saat melihat pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa liger yang sangat ganas akan takut pada telur makhluk roh. Chen Ping awalnya ingin mengambil kembali telur binatang roh dan menghentikannya memprovokasi liger. Jika liger benar-benar marah, mereka mungkin yang menderita, telur binatang roh ini tidak takut pada apapun. Tapi sebelum Chen Ping bisa melangkah maju, telur makhluk roh itu menghantam liger itu dengan keras lagi. Liger itu tiba-tiba berdiri, mengaum, dan dipenuhi kabut es putih. Ketika Chen Ping dan yang lainnya melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera mundur. Tapi telur makhluk roh itu melayang di udara, tidak bergerak. Sepertinya dia sama sekali tidak takut pada liger ini. Setelah liger itu mengaum beberapa saat, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergerak-gerak, lalu membuka mulutnya dan mengeluarkan pil binatang, ada cahaya putih mengalir di dalam pil binatang itu. Setelah memuntahkan ramuan binatang itu, liger itu tergeletak di tanah lagi, tampak sedih. Telur makhluk roh melompat 2 kali, seolah memanggil Chen Ping untuk datang. Chen Ping melihat telur binatang roh yang berdetak dan berjalan dengan hati-hati. Ketika dia menemukan liger tergeletak tak bergerak di tanah, Chen Ping berani mengulurkan tangan dan mengambil pil binatang itu. Tanda seru. Setelah mengambil pil binatang itu, Chen Ping buru-buru mundur, sementara telur binatang roh mengikuti Chen Ping di belakang. Setelah mundur pada jarak tertentu, Chen Ping melihat pil binatang di tangannya dengan penuh semangat. Ini adalah ramuan binatang liger. Chen Ping mengambil pil binatang itu dan menuangkan semburan kekuatan spiritual ke dalamnya. Seketika, semburan api putih memenuhi udara, dan suhu di sekitarnya langsung menjadi sangat rendah. Aneh, tapi Chen Ping merasakan gelombang panas saat memegang pil binatang di tangannya, yang membuat Chen Ping sangat aneh. Chen Ping mulai menyerap api putih yang berasal dari ramuan binatang buas, tetapi segera tubuh Chen Ping mulai tertutup es, dan dia hampir berubah menjadi manusia es. Ini mengejutkan Chen Ping dan dia segera berhenti menyerapnya. Aneh sekali, kenapa aku merasa ada gelombang panas di ramuan binatang ini, tapi mengeluarkan udara sedingin es. Chen Ping sangat bingung tentang ramuan binatang liger ini. Tuan, lihat cepat. Huo Feng tiba-tiba berteriak. Chen Ping dengan cepat melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kabut putih samar di sekelilingnya sebenarnya penuh dengan kobaran api, tetapi warna apinya putih. Ini api es. Aku tidak menyangka ada api es di dalam pil binatang liger ini. Pantas saja di tempat seperti ini, liger bisa menyemburkan kabut es dan membekukan segalanya. Ini sama sekali bukan embun beku, tapi api es. Seru Bai Qian, api es. Chen Ping tercengang. Chen Ping belum pernah mendengar tentang Bing Yan sama sekali, dan sejenak bingung. Api es ini juga merupakan salah satu jenis api. Nyala api tidak serta-merta hanya mengeluarkan panas, tetapi juga dapat mengeluarkan udara yang sangat dingin. Anda harus tahu bahwa ketika orang sangat kedinginan, mereka akan terlihat sangat kepanasan dan melepas pakaiannya. Pantas saja liger bisa membekukan api sekalipun. Ternyata api es ini pada dasarnya adalah api es, dan juga merupakan sejenis api, jadi tidak takut dengan api yang kuat. Meskipun sangat panas, meskipun berada di dalam magma, nyala es ini dapat membekukan segalanya. Jika hanya kabut es, tidak ada cara untuk membekukan benda di lingkungan yang sangat panas. Bai Qian mengikuti Chen Ping menjelaskan. Chen Ping juga memahami gambaran umumnya, tetapi tampaknya api es ini memang bagus. Karena ini sejenis api, mudah ditangani. Chen Ping sekarang memiliki bintang asal mula api, yang perlu dia lakukan hanyalah menyerap api es dan mengubahnya menjadi kekuatan asal mula. Begitu Chen Ping mengulurkan tangannya, ramuan binatang itu perlahan menyebar di telapak tangan Chen Ping, dan bola api es menghantam telapak tangannya. Melihat api es di telapak tangannya, Chen Ping membuka mulutnya dan langsung menelan api es.
Melihat cara Chen Ping menyerapnya, Bai Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, mengetahui bahwa biksu biasa tidak akan berani menyerapnya seperti ini. Api es memasuki tubuh Chen Ping dan mulai melonjak dengan ganas. Chen Ping melepaskan sumber api dan mulai menyatu dengan api es. Ruang asal terbuka, dan bintang asal mula api terus-menerus memancarkan cahaya, dengan kekuatan isap yang sangat besar menyerap api es manik. Hanya dalam 10 menit, api es dimurnikan sepenuhnya oleh Chen Ping, dan bintang-bintang yang menjadi sumber api menjadi lebih terang. Chen Ping membalik pergelangan tangannya, dan nyala api langsung menyala, dan kemudian sebuah batu di dinding batu langsung meleleh. Dan pada saat batu itu meleleh dan menetes, pikir Chen Ping, dan batu yang meleleh itu semuanya membeku. Dan masih dalam bentuk cair, membeku di udara. Hahaha, bagus sekali. Chen Ping tertawa gembira, dia tidak pernah menyangka ada yang namanya api es. Api bisa membakar segalanya, tapi api es bisa membekukan segalanya. Jika Chen Ping ingin mendapatkan sesuatu, dia bisa membekukannya dengan api es. Jika Anda menggunakan api, semuanya akan terbakar, tetapi Anda tidak mendapat apa-apa. Chen Ping sangat bahagia saat ini, melihat telur binatang roh yang berdetak di depannya. Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan kemudian sinar kesadaran ilahi menembusnya. Dia benar-benar ingin tahu makhluk roh macam apa yang ada di dalam telur makhluk roh ini. Tidak hanya dia menaklukkan binatang liger itu, dia bahkan membuat binatang liger itu rela memuntahkan ramuan binatang itu. Tapi begitu kesadaran Chen Ping memasuki telur makhluk roh, cahaya 5 warna yang menyilaukan melonjak ke langit. Chen Ping bahkan tidak melihat apa yang ada di dalam telur makhluk roh, jadi dia sangat ketakutan hingga dia sadar kembali. Dia tidak ingin semua orang di sekitarnya tertarik dengan kecemerlangan ini, dan dia akan menjadi sasaran publik kritik lagi. Dikejar oleh semua orang. Ada apa di sini? Bai Qian bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Telur ini istimewa sekali. Kenapa aku merasa panik sekali saat melihat telur ini? Bai Qian bertanya dengan cemberut. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera memasukkan telur makhluk roh ke dalam ring penyimpanan. Bai Qian juga seekor binatang, jadi ketika dia melihat telur binatang roh ini, dia merasa tertekan. Alasan mengapa burung phoenix api tidak memiliki perasaan adalah karena darah burung phoenix api itu mulia dan memiliki darah binatang spiritual, jauh lebih mulia daripada rubah putih berekor 9. Tuan, keterampilan itu diambil oleh keluarga Ning. Huo Feng mengikuti Chen Ping dan berkata. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak terkejut, dia tahu bahwa dalam menghadapi kepentingan yang sangat besar, keluarga Ning akan mengambil tindakan kapan saja. Lagi pula, dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan keluarga Ning. Ketika dia mengeluarkan busur Raja Ilahi, semua orang di keluarga Ning sebenarnya tergoda, tetapi Chen Ping bertahan, dan semua orang di keluarga Ning merasa bahwa mereka tidak sepenuhnya percaya diri, jadi mereka membiarkan Chen Ping pergi. Keren sekali. Mari kita tidak membicarakan siapa yang pertama kali menemukan teknik ini. Sekarang keluarga Ning memanfaatkan situasi ini. Chen Ping merasa sangat tidak bahagia. Jika kita pergi, kita mungkin bisa memburu orang-orang dari keluarga Ning itu. Chen Ping berbalik dan pergi bersama Bai Qian dan Huo Feng. Liger itu menggelengkan kepalanya dan berdiri, mengikuti di belakang seolah-olah ingin mengusir Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping melihat Liger itu tidak memiliki niat buruk, jadi dia tidak peduli lagi dan membiarkannya mengikuti di belakang. Akan lebih baik lagi jika Liger ini bisa menjadi hewan peliharaannya dan mengikutinya bertarung di medan perang para dewa dan iblis, sehingga Chen Ping tidak perlu takut pada Qi Pei Jia. Hanya saja ide Chen Ping tidak dapat terwujud sama sekali. Setelah Chen Ping dan yang lainnya berjalan beberapa saat, mereka menemukan bahwa Liger tersebut tidak lagi mengikuti mereka, dan berdiri di sana dengan tatapan kosong ke arah Chen Ping dan yang lainnya.